Shalom kasih Kristus. Karena kemurahan Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Doa dan harapan saya, penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu menyertai kita. Kasih Kristus, dengan berdiri teguh dalam Tuhan, kita akan mempercayai waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan selalu terbaik. Sepanjang minggu ke depan, melekat dalam Tuhan akan membawa kita hal-hal yang berhubungan dengan waktunya Tuhan. Maka dari itu, mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita semakin memahami waktunya Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang begitu indah bagi kami. Biarlah Roh Kudus untuk memimpin kami, membukakan pengertian bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman lewat renungan hari ini. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah yang mendengarkan renungan hari ini. Biarlah dibukakan pengertian agar memahami kebenaran firman Tuhan semakin kokoh dan semakin kuat di dalam iman percaya mereka. Tuhan pimpin kami. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pemegang kendali. Firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 40 ayat 10a. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Dalam Ayub 25 ayat 2, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Hari ini kita akan berbicara tentang pemegang kendali. Bila seseorang memegang kendali berarti orang tersebut memiliki kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain. Sehubungan dengan pemegang kendali yang memiliki kekuasaan penuh di dunia dan seluruh alam semesta, tidak lain adalah Tuhan. Berbicara tentang kekuasaan, tentunya Alkitab menjelaskan bagaimana Tuhan sebagai pribadi yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap alam semesta dan segala isinya. Karena Dialah pemegang kendali sepenuhnya, maka kita sebagai umatnya harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya atas seizin Tuhan. Tuhanlah yang memegang kendali kita. Dalam Mazmur 66 ayat 7 mengatakan, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat di atas segalanya. Jangan pernah berpikir bahwa segala perkara terjadi di luar kendalinya. Tetap Tuhan pemegang kendali. Maka mempercayai waktu Tuhan menjadi hal yang sangat penting. Mempercayai waktu Tuhan karena Tuhan ada di setiap tempat. Dalam Mazmur 139 ayat 7 mengatakan, kemana aku dapat pergi dari roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Kekasih Kristus, walau kita sendirian di tempat yang paling dalam sekalipun, Tuhan ada di sana. Mengapa kita harus mempercayai waktu Tuhan? Karena Tuhan ada di setiap tempat, dimanapun Ia menjadi saksi, penolong, dan pembela setiap persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan ada di setiap tempat, maka Tuhan juga tahu segalanya ini lebih lagi untuk memperkuat tentang mempercayai waktu Tuhan selalu tepat dan tidak pernah terlambat. Dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakan, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Kasih Kristus, Tuhan tahu seberapa buruknya keadaan kita dengan permasalahan-permasalahan yang begitu rumit datang menghampiri. Tuhan juga tahu seberapa tidak enaknya perasaan kita. Karena itu, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak akan peduli dengan situasi yang kita hadapi. Mengapa kita harus gelisah? Kita tidak mengetahui tentang hari esok dan masa depan kita. Yang harus tetap kita percaya dan diimani kuat-kuat bahwa Tuhan adalah pemegang kendali hidup kita. Dan Tuhan juga yang memegang masa depan kita. Kekasih Kristus, masih ingatkah kisah waktu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan menyatakan kembali bahwa Abraham akan mempunyai anak dari Sarah istrinya? Dan Sarah tertawa karena ia sudah mati haid. Lalu Tuhan berfirman, adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Kejadian pasal 18 ayat 14a.
Jadi janganlah kita ragu, tetap pemegang kendali adalah Tuhan. Itulah sebabnya segala sesuatunya itu mungkin bagi Tuhan. Dalam Matius 19 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Masihkah kita meragukan Dia? Tuhan itu peduli akan kehidupan dan masa depan kita dibandingkan diri kita sendiri. Jangan lagi kita gelisah, sebab Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Ketika kita menyerahkan kendali kepada Tuhan, Dia akan menuntun kita dan mengajarkan kepada kita jalan-jalannya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjadi seorang murid yang baik, rendah hati, tunduk dan taat pada perintahnya. Semua itu adalah sebuah proses. Karena kita adalah seorang murid, hal tersebut adalah proses pembelajaran hidup. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Sungguh memberkati kehidupan kami, di mana kami mengerti bahwa Tuhan penguasa langit dan bumi tetap menjadi pengendali dalam seluruh alam semesta ini. Maka dari itu Tuhan, pimpin iman percaya kami, supaya kami teguh di dalam Engkau dan mempercayai bahwa Tuhanlah penguasa di dalam apapun. Maka kami tidak takut karena Engkau yang menguasai alam semesta dan segala isinya. Kami percaya Tuhan selalu ada dan memimpin dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin ketika kami diproses, biarlah kami tetap mempercayai bahwa itu akan menjadi yang baik bagi kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, kita mari mengakhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share dan subscribe.